Halo semuanya, hai ketemu lagi. Oke, hari ini temanya perasaan orang lama yang masih kamu pikirkan saat ini dan perasaan orang baru ya yang juga kepikiran sama kamu saat ini. Seperti apa besarnya perasaan mereka terhadap kamu ya. Oke, kita lihat dari lintriknya dulu ya. Seperti apa orangnya, si orang lama dan si orang baru ini. Kita lihat si orang lama ini seperti apa ya. Oke, ini untuk orang lama ya. Di sini aku lihat teman-teman ya, untuk orang lama yang masih kepikiran sama teman-teman, energinya masih kenceng sama teman-teman ya, masih kenceng banget energinya ke kamu, masih punya perasaan yang kuat ya, sayangnya masih besar gitu. Aku lihat juga dia punya apa ya, punya sikap keseriusan di dalam hubungan sebenarnya ya. Tetapi yang membuat, jalannya percintaan teman-teman ini dengan orang lama ini, hambatannya adalah karena sudah punya pasangan gitu ya. Jadi, aku lihatnya di teman-temannya ini udah punya pasangan gitu ya, dan dia juga, agak susah ya untuk bukan agak lagi, tapi memang sulit untuk menjalani hubungan ini ke depannya gitu ya. Dan meskipun orangnya ini bawel gitu ya, aslinya orangnya pendiam sih, cuman bawelnya ke kamu doang gitu ya. Terus orangnya kalau ngobrol tentang hal-hal yang sederhana aja tuh langsung ruwet gitu, karena sebenarnya dia nggak mau sampai harapan atau keinginannya dia buat, apa ya, menikahi kamu itu kayak jangan sampai gagal, jangan sampai nggak jadi. Karena asli banget ya, kalau lihat di kartunya memang dia kepingin banget serius, ya, mempersunting kamu. Tapi di sini kendalanya memang kamu sudah ada pasangan gitu ya. Lalu ini si orang baru, seperti apakah si orang baru ini kepada kamu? Seperti apakah si orang baru ini kepada kamu? Ini orang baru. Ya, sama aja ya, guys. Oh iya kan kamunya udah punya pasangan ya. Jadi hampir sama deh pembacaannya. Nah, ya lihat kan kartunya guys, sama kan? Ya kan? Ya kan? Nah, di sini si orang baru juga sama ya. Si orang barunya di sini udah punya pasangan, udah punya pasangan. Ya, dia bingung sebenarnya nih jalannya nih. Ya, perasaannya memang apa ya? Bukan baru niat ya, tapi memang bener-bener punya keinginan, untuk bisa deket sama kamu. Ini kan udah cinta banget dan serius menikahi kamu. Tetapi yang ini tuh udah, apa ya, pingin deket sama kamu dan udah deket sama kamu, udah ngobrol dan dia juga sama ya. Kalau bedanya ini kan terlihat orangnya agak diem ya, tapi kalau udah ngobrol sama kamu doang dia cerewet dan bawel gitu, banyak ngatur. Kalau yang ini orangnya tuh, emang kelihatan, bawel, bukan bawel kelihatannya ya, tapi memang kamu sering lihat dia itu banyak teman ngobrolnya ya, banyak orang yang suka ngobrol sama dia dan kamu sering banget kelihatan gitu ya sama kamu, sama mata kamu tuh dia tuh sering banyak temen, jadi orangnya nggak pernah sendirian gitu ya, orangnya punya banyak teman gitu ya, punya banyak orang yang dekat dengan dia, mau perempuan mau laki-laki, tapi kebanyakan mungkin yang se se apa namanya, apa ya, segolongan lah gitu ya. Misalkan dia laki-laki ya laki-laki banyaknya gitu, kalau perempuan ya perempuan banyaknya gitu ya. Cuman keadaannya jadi susah karena dia sendiri tahu ya, dia sudah punya pasangan, kenapa dia harus jatuh cinta sama kamu. Apalagi sampai saat ini dia kencang banget rasanya pingin deket sama kamu.
Ini yang bikin kondisinya susah bergerak ke kamu dari dianya ya. Karena di dianya itu mau telepon kamu susah. Kalau soalnya aku lihat nih orangnya rumahan, bukan kerja di luar. Kalau yang di sini orangnya udah lebih suhu ya atau ahli dia dalam hal apapun dia jago yang ini. Tapi kalau yang baru ini dia itu kayaknya orangnya juga agak penakut ya, orangnya agak penakut, nggak bisa gerak cepet gitu, terus kebanyakan mikir. Tapi memang setipe tipe kamu juga dan dia juga ngeliat kamu kayak gitu. Cuman orangnya takut ya, orangnya rungsingan, ngeri, ngeri, orangnya penakut gitu ya. Orangnya penakut, nggak terlalu berani ngambil resiko gitu. Tapi kalau dia lihat sayang ya sayang gitu ya, karena baru deket jadi yang terlihat seperti ini ya. Oke teman-teman, kita lihat sekarang perasaannya si eh, orang lama ini ke kamu. Ini yang orang lama ya, situasinya kayak gini sekarang tuh, let go of control is emang toxic ya. Jadi tuh ya kayak gini gitu hubungannya ya, blokir, unblokir gitu ya. Em, Situasinya karena emang sih, karena udah punya pasangan juga, jadi susah banget ngontrol emosinya dia ke kamu ya, karena dia takut juga sebenarnya kehilangan kamu. Tetapi karena udah situasinya nggak terkontrol apa ya, situasinya udah kamu tuh kayaknya nggak bisa nepati janji gitu, makanya dia rada cuek sama kamu ya saat ini ya. Jadi dia kayak udahlah nggak mau capek gitu karena kamu sendiri nggak terus terang sama dia, makanya dia udah cuek dan nggak mau berjuang gitulah ya, intinya begitu orang lamanya ini. Dan aku lihatnya memang si orang lama ini lebih arah spiritualnya lebih tinggi ya. Arah spiritualnya lebih tinggi, kekuatan dia tentang hal-hal yang bersifatnya religi atau spiritual tuh kencang banget di dia. Jadi kamu tuh Kak sama dia tuh kayak tunduk ya, lebih tunduk, lebih alim, lebih jaga, lebih manut lah sama orang lama ini ya. Dan udah tahu jelek buruknya itu dia udah tahu gitu ya semuanya, karena meski tanpa kamu kasih tahu dia tuh udah paham kamu banget gitu, dan kamu tuh nyaman dengan sikapnya dia seperti itu karena dia ngerasa ngerti tentang kamu ya. Terus juga dia apa ya, kayak paham aja gitu jalan hidup kamu tuh dia paham. Jadi itu yang bikin kamu tuh merasa kayak disayang sama dia ya, karena dia tahu bagaimana perjalanan hidup kamu, makanya dia tuh begitu sangat perhatian sama kamu. Tapi di sininya justru kamunya yang kayak masih tertutup sama dia, nggak terus terang, makanya hambatannya banyaknya di kamu karena nggak bener-bener memberikan informasi yang sebenarnya ke dia. Kalau dikasih tahu juga dia nerima kok gitu ya, dia akan nerima. Dia akan nerima, nggak bakalan rese orangnya. Kalau dari awal udah jujur, kalau dari awal udah mau terus terang, dia nggak bakalan eh, apa ya, kalau istilah orang baru tuh nggak kepo lah gitu, nggak bakalan kepo. Tapi kamu terus terang sama dia. Ya sebaiknya memang seperti itu supaya enak jalannya gitu ya. Nah, di sini yang membuat hambatannya terjadi gitu. Oke. Someone is wearing a small self mask in the, nah kan. Jadi kamu masih pakai topeng sama dia ya. Ini mah aku lihat energi kamunya juga apa ya, kayak nggak mau ketahuan gitu sama dianya. Kamu butuh dia, kamu sayang dia, dan kamu nggak mau kehilangan dia, makanya kamu menutup kebenaran yang ada sama kamu ya. Sedangkan dia di sana udah terbuka, seterbuka mungkin udah ngasih tahu bahwa dia seperti ini, dan kamu mau sama dia ya, dan kamu bersedia sama dia, dan menjalani hubungan percintaan pun sekitar setahun atau 2 tahun kesini kamu sudah sangat paham. Nah dari situ dia mulai sangat tidak
peduli lagi sama kamu, lebih dingin. Lebih banyak yang dia sembunyikan dari kamu bukan karena dia mau berkhianat atau berselingkuh dari kamu, tetapi tidak ada pentingnya buat kamu gitu, karena dia melihatnya kamu masih ada orang lain gitu, masih punya hubungan resmi. Makanya dia pikir nggak ada pentingnya buat kamu dan nggak akan fungsi apa-apa, makanya dia nggak pernah lagi bagi atau sharing cerita ke kamu ya. Itu yang orang lama. Sekarang untuk yang orang barunya, seperti apa dia ya saat ini pikirannya ke kamu. This could be the one ya, you're already meet the romantic partner. Ya kan, bener. Jadi dia datang tuh menawarkan perasaan, menawarkan cintanya, menawarkan sesuatu yang apa ya, dia lihat kamu tuh langsung jatuh cinta dan nggak peduli dia udah punya pasangan, nggak peduli dia udah punya keluarga ya, dan dia nggak peduli kamu siapa dan bagaimana, dia sayang sama kamu, dia bener-bener pingin deket sama kamu, ingin lebih deket, tapi kamunya kayak yang masih ragu, masih ngejauh, karena hati kamu tuh nggak kesini gitu ya. Hati kamu tuh belum keluar semua untuk orang baru ini gitu, belum ada feeling yang lebih, belum ada perasaan yang tertancap di hati kamu tuh lebih ya terhadap si orang baru ini tuh. Jadi kamu masih ragu banget apa bener kamu mau sama dia, apa ntar bagaimana, karena belum ada gairah di kamu. Ini lebihnya ke dianya, ke kamu tuh lebih besar ya keinginannya gitu, tapi dia maunya ngumpet-ngumpet, nggak mau ada orang yang tahu gitu ya, dia nggak mau sampai orang lain tahu tentang hubungan ini. Dan orangnya juga agak lambat ya, orangnya agak lambat dan pinter ngomong gitu, pinter ngomong, pinter ngerayu. Oke. Nah, segera ya, sangat sangat cepat ya. Oke, clearly the danger what you want so that come to you know ya. Jadi emang orangnya tuh to the point juga sih, kalau dia tuh seneng dengan hal-hal yang cepat, serba cepet gitu ya. Mungkin kalau kamu udah nanti ketemu sama dia, yang terjadi tuh bukan bukan lagi cuman kenalan aja ya, tetapi lebih dari itu gitu. Walaupun kamu nggak terlalu bernafsu sama dia, tapi kalau udah di depan dia tuh, dia yang love booming itu apa ya, kenceng banget gitu loh ya. Jadi kamu tuh kayak kebawa aja arus gitu ya, dipegang sana sini gitu. Jadi kayak kebawa suasana aja sama dia. Orangnya pinter bikin bikin ngarahin kamu ke sana gitu ya, bikin ngarah untuk jadi sepemikiran, sejalan sama dia. Jadi nyambung. Misalkan gini, kamu ngomong gini, misal ya kamu mau ngomong sesuatu yang sederhana, dia langsung paham arah tujuannya kemana gitu ya. Jadi orangnya memang karena dia udah punya pasangan ya, dan orang ini udah berpengalaman, jadi ngerti omongan-omong sederhana tuh langsung ditangkep. Makanya dia lebih lembut sama kamu, lebih slowly ya, lebih karena lebih ngerti bahasa-bahasa orang-orang yang pacaran tuh yang bener kayak mana, yang harus dihindari kayak mana, dia tuh ngerti banget. Dan makanya pas kamu, kalau kalau kamu nggak ketemu nggak bakal ngerasain, pas udah ketemu itu kamu kayak nggak bisa lepasin dia gitu loh ya, kayak nyaman deket sama dia itu, kayak walaupun pikiran kamu mungkin ke orang lama, tapi kamu dibuat dibuat fokus ke dia gitu ya. Beda sama orang lama, di sini kan kamu masih sering kayak kalian tuh kayak anak-anak SMA gitu ya, kayak marahan apa gitu ya. Ya karena udah lama mungkin ya, jadi sifat semuanya kekanak-kanakan itu ada semua gitu ya. Hal-hal yang apa ya, kayak ibaratnya kayak udah suami istri. Kalau yang ini tuh udah ngerti mau jelek mau buruk, jadi ngomong apa adanya aja gitu. Mau dia misalkan ya maaf banget ini mau ngeludah depan dia juga, dia udah nggak bakal marah gitu ya, udah biasa aja gitu, nggak malu lagi kamunya depan dia. Nah kalau sama ini tuh walaupun masih baru, tapi kamu dibikin kayak gitu loh, kayak kayak berasa dia udah kenal kamu lama, dia bisa melakukan apa saja ke kamu dan kamu bakalan nurut gitu, bakalan takluk sama orang ini ya. Tapi kamu juga di sini energinya nggak suka banyak marah
lebih rileks, lebih kayak nggak peduli gitu, kamu diapain juga nggak peduli, dia mau sayang syukur, nggak sayang juga syukur, mau romantis juga. Ya mungkin itu yang kamu lagi butuhkan, kamu memang lagi butuh disayang, butuh dimanja gitu ya. Dan ini untuk si orang barunya ya, give your relationship a chance, work on your partners. Ya, mau nggak mau pasti kamu bakalan sayang ke orang baru ini, mau nggak mau kamu bakalan kayak terhipnotis dan akhirnya kamu ngerasa nyaman nanti sama dia. Tapi yang aku lihat dan tangkap dari kartunya, walaupun dia nggak intens komunikasi sama kamu, nggak ngasih perhatian sama kamu, kamu di sini nggak pernah akan marah. Di sini tuh kayak masa bodoh loh ya. Karena nanti pas kalau kayak ngejanjiin, misalkan ngejanjiin ketemuan terus kamu langsung oke, terus dia langsung datengin. Nah, terjadi mungkin emang betul-betul mesra banget ya gitu. Terus kamu tuh nggak pernah yang namanya mau ngecek lagi eh HP kamu, dia telepon atau WA atau apa gitu. Kamu nggak terlalu fokus ke sana. Karena kamu ngerasa kayak spesial aja gitu ya. Kayaknya dia itu sebagai obat buat kamu dari rasa sakit hati karena kehilangan orang lama ini ya. Orang ini nggak pergi kemana-mana, cuman saat ini memang hubungannya toksik banget sama orang lama ini dan putus nyambung, blok-blokan gitu sama orang lama. Dan orang baru ini yang bikin kamu kayak melayang terus gitu. Jadi nggak peduli deh dia mau gimanain kamu. Di sini kamu belum pakai hati. Tapi kamu menikmati semua sentuhannya, bahkan mungkin jamuan-jamuan dia tuh kamu menikmati semua secara real. Kalau di sini kamu bener-bener gairahnya kamu, semangatnya kamu, ini kamu banget di sini. Ya, karena energi kamu masih di orang lama. Ya, dengan orang baru di sini kamu hanya ngikutin ritmenya dia terus kamu udah nurut aja gitu. Dan belum pakai hati gitu ya. Oke, kita pakai tarotnya ya. Sekarang cari keperasaan dia seperti apa sih? Ya, nanti kondisi kedepannya dia ke kamu. Ini kan pikirannya dia ya, dan langkah-langkah yang nanti bakalan terjadi gitu kedepannya seperti itu. Dan ini perasaan orang lama ke kamu. Oke, ada kartu The Death di sini. Ada Page of Wands. Sebentar ya, ada yang jatuh kartunya. Dan di sini ada Six of Wands, kartu yang jatuh tadi ya, Six of Cups. Ya. Ada yang hilang dari perasaannya saat ini ke kamu. Mungkin dia nggak terlalu pedulin kamu saat ini. Dia nggak mau tahu saat ini kamu kayak mana ya. Habis keributan yang terakhir terjadi sama kamu, dia udah nggak mau lagi cari tahu apa dan gimana kamu ya. Dia pingin yang udah ya udahlah gitu. Dia pingin jadi diri dia saat ini. Yang kemarin mungkin banyak salah di antara hubungan komunikasi kamu dan dia, banyak nggak benernya, banyak rusaknya ya, karena mungkin perbedaan pendapat atau mungkin juga dia kurang mau terbuka lagi sama kamu dan mulai nggak peduli sama kamu. Ini yang membuat hambatan di komunikasi kalian ya. Dia ngerasa kamu banyak tidak terbuka sama dia. Ini yang membuat dia jadi kayak males ya meneruskan hubungan. Jadi untuk saat ini memang perasaannya nggak peduli dengan keadaan kamu seperti apa ke dia ya. Dia nggak peduli, maksudnya nggak mau tahu gitu ya, nggak mau tahu, bahkan dia pingin mematikan perasaannya ya. Dia pingin banget nggak rindu sama kamu, dia pingin banget nggak kepikiran kamu, gitu sih yang dia inginkan di sini saat ini kondisinya. Dia pingin ngelupain kamu gitu ya, dan dia berusaha untuk bahagia kok, berusaha untuk happy, melakukan segala sesuatu dengan perasaan senang. Dia sengaja mengafirmasi batinnya agar bisa lupain kamu, agar bisa lebih ceria lah hidupnya, karena tanpa kamu ini sebenarnya berat. Dia sebenarnya nggak bisa sih jauh sama kamu di sini, karena buat dia itu kamu berarti banget di sini ya.
apa ya, kalau aku bilang kalau kamu nggak memiliki kelebihan atau tidak pernah punya effort apa-apa ke dia atau belum pernah berkorban apa-apa, mungkin dia nggak akan seperti saat ini, ya. Kalau yang aku lihat ini, kamu tuh udah banyak memberikan hal-hal yang positif dalam hidupnya, ya. Sangat berarti buat dia, gitu ya. Makanya dia susah banget buat ngelupain kamu. Jadi setiap hari kalau bangun tidur atau sedang bekerja, dia sengaja afirmasi loh, bener-bener menggunakan doa-doa agar bisa ngelupain kamu. Bahkan dia berusaha untuk kayak, mungkin nggak suka musik jadi suka musik, mungkin nggak suka ngobrol jadi suka ngobrol, mungkin nggak suka untuk keluar-luar, tempat-tempat yang rame jadi suka gitu, karena apa? Pengen ngelupain kamu gitu ya. Ada Six of Cups, keinget terus loh secara dari pikirannya dia, dari hatinya dia gitu. Kepikiran kamu terus, nggak bisa dia ngelupain apa, semua hal yang pernah kamu berikan sama dia, yang pernah kamu lakukan ke dia, dia nggak bisa ngelupain itu. Nggak bisa, nggak mudah buat dia ngelupain hal tersebut. Dia masih pingin ada kamu, dia pingin kamu masih bisa perhatian sama dia. Ya, walaupun memang egonya bilang, aku berusaha buat pingin banget matiin rasa cinta ini, bahkan rindu ini, karena ini benar-benar menyiksa gitu ya, benar-benar nyiksa dia. Dia pingin jadi orang yang baru saat ini, tanpa ingat kamu, tanpa melihat lagi ke belakang yang sudah berlalu, tapi nggak bisa, nggak bisa dia semudah itu. Ini aku bilang tadi, kalau nggak ada pengorbanan, kalau nggak ada sesuatu yang kamu kasih ke dia, mungkin dia udah gampang pergi. Karena di sini kamu spesial. Ini yang bikin dia itu susah banget buat move on itu karena perjuangan kamu ya, dan banyak hal yang sudah kamu lakukan buat dia. Ya, tuh. Ini masih buat dia ya, orang lama. Ya, aku lihat di sini kamu banyak membantu soal materi ya. Banyak membantu dia. Di saat dulu mungkin keadaan dia lagi kurang bagus, jadi ketemunya dulu mungkin dalam keadaan dia kurang baik ya. Karena keluar kartu ini bisa jadi kamu tuh banyak membantu hal finansial ya, yang membuat kehidupannya dia jauh lebih baik dan lebih bahagia saat ini ketimbang beberapa bulan atau 10 bulan ke belakangnya atau 10 bulan yang lalu gitu ya. Saat ini dia lebih terlihat bahagia, lebih sehat, mungkin kalau dari tubuh juga lebih gemuk ya, lebih ceria, karena ada banyak eh, apa ya, support dari kamu gitu. Ya, kamu benar-benar tulus ikhlas membantu dia sehingga dia benar-benar bisa keluar dari eh apa ya, energi kesusahannya dia gitu. Dia bisa lepas sedikit demi sedikit, dan akhirnya memang tahun ini di eh, bulan-bulan ini tuh dia kayak ngerasa, ya itu yang kartu ini, dia ingat kamu terus. Dia ingat bagaimana kamu memperlakukan dia, membuat dia sampai saat ini bisa jadi kayak sekarang. Nggak mudah ngelupain kamu, ya. Di sini dia lihat juga kamu udah bahagia dengan pasanganmu ya, dengan kayaknya kamu tuh bahagia, kayaknya kamu tuh bener-bener hidupnya perfect gitu ya. Nggak kurang materi, nggak kurang kasih sayang gitu, pasangan kamu juga cinta, anak-anak kamu juga mungkin bahagia. Ini yang dia lihat dari kamu ya. Apa ya, banyak bersyukur, banyak mendoakan kamu, karena di sini dia hutang budi banget sama kamu. Aku lihatnya gitu. Dia pingin banget, dia pingin, keinginan dia untuk menikahi kamu, membuat apa ya, menjadi bagian dari keluarga dengan kamu, itu adalah impian dia gitu. Dia pingin banget punya keturunan juga bersama dengan kamu gitu ya. Hayalan dia udah tinggi banget gitu, bukan cuman sekedar pacaran aja, tapi ya dia juga inget buat rumah tangga dengan kamu bagaimana gitu ya. Dia udah mikirin itu loh, ya sejauh itu dia mikirinnya. Terus apa aja yang mesti harus punya tabungan berapa, harus punya rumah kayak mana, harus kemana, harus bagaimana, itu dia udah punya plan sama kamu. Dan kamu juga denger kan sendiri gitu, dia ngomong begitu gitu. Memang segitunya, makanya kamu juga susah buat ngelepasin energi dia di hati kamu, masih kebayang aja.
Cintanya masih gede banget sama kamu. King of Cups. Dia terombang-ambing dengan perasaannya sendiri, bingung harus bagaimana ya, sedang kamu sudah bahagia, apa yang mesti dilakukan saat ini. Dia udah nggak ngerti lagi jalannya mau bagaimana, mau seperti apa. Karena halangannya besar ya, kamu udah berkeluarga dan hidupnya juga udah terlihat bahagia dan mapan secara materi. Dia butuh kamu, dia rindu kamu, tapi nggak bisa dia sampaikan. Dia hanya pendam sendiri ya. Kalau menangis tuh nangis aja sendiri sampai banjir, kamu nggak tahu perasaan dia karena dia tertutup orangnya gitu ya. Oke, ini orang lamanya ya ke kamu, kondisi dan perasaannya dia saat ini dan kedepannya nanti si orang baru. Orang baru juga di sini tahu nggak, kayak banyak mikir. Mungkin dia mikirin hal-hal, ide-ide apa yang mesti gue lakukan lagi kalau nanti gue ketemu, mau gue apain ya. Nanti kalau misalkan telepon aku mau ngapain, nanti kalau aku fisik gue mau ngapain ya, kayak gitu ya. Jadi dia selalu nyusun rencana agar taktiknya, agar idenya berjalan dengan lancar, agar dia tuh nanti pada saat ketemu sama kamu ataupun dari telepon aja, kamu tuh nilai dia bagus, kamu tuh nilai dia baik dan perfect, sempurna. Dia nggak mau sampai ada cacat, celah, jelek ya tentang dia di pikiran kamu gitu. Makanya dia kalau belum ngapa-ngapain tuh mikir dulu, mau pakai apa juga mikir dulu, supaya apa, dapat kesan bagus dari kamu gitu ya. Kalau aku lihat di sini, dia di sini juga, orangnya dibilang nggak terlalu terbuka ya, sama sama ya, tidak terlalu terbuka dengan situasi yang saat ini dia sedang alamin. Dia lebih banyak kayak memperlihatkan yang seharusnya membuat kalian bahagia aja, yang membuat dia misalkan kayak, misal nih ya, dia nggak bahagia dengan pasangannya terus dia cerita ke kamu, enggak, dia nggak ceritakan hal itu. Dia kayak lebih ngejaga bagaimana dia, latar belakangnya dia, dan dia juga nggak pernah nanya ke kamu seperti apa, yang penting hati dia itu bersambut ya, yang penting cintanya gayung bersambut, kamu pun bener-bener nggak nolak gitu. Karena dia butuh kamu gitu ya, karena dia udah sesayang itu sama kamu, pinginnya kamu aja, nggak peduli cerita kamu apa di belakang, dan nggak peduli dia punya masalah apa di belakang, dia nggak mau cerita. Yang jelas dia cuma pingin memiliki kamu ya. Dan di sini juga orangnya ragu-ragu, kayak takut gitu, kalau ke sini nanti salah, takut ke sini, ya orangnya penakut, ngelakuin sesuatu tuh masih banyak mikir. Tapi memang bagus sih, apa-apa dipikirin dulu supaya apa, supaya kamu nggak sakit hati, mau ngomong apa dipikirin dulu biar kamunya nggak ngena. Tapi kan jadinya apa ya, jadinya kayak kayak nggak enak ya hubungannya gitu. Tapi orangnya memang gitu, bener-bener ngejaga banget. Enggak ngebohong gitu ya, enggak menipu, tapi dia benar-benar hati-hati dalam berkomunikasi gitu. Hal-hal yang digunakan dengan kayak orang-orang yang, sopan santun lah gitu dipakai gitu. Bahasa-bahasa yang seperti itu yang sopan, yang santun, dipakai. Ya, terpakai gitu di hubungan ini. Jadi kebanyakan bilang, "Permisi." "Oh gitu." Jadi apa ya, kesannya kayak orang alim gitu loh, pacaran sama orang alim gitu, ngerti nggak sih? Padahal dia, suhu gitu loh ya, banyak pengalamannya gitu, tapi kamu nggak peduli hal tersebut, yang penting, selama kamu menerima berarti kamu cocok gitu ya tipe, tapi cinta atau perasaannya itu belum tumbuh, kamu nggak peduli, yang penting cocok aja dulu, menurut hati kamu juga nggak nolak di sini ya, nggak nolak dia gitu, karena agak-agak mirip seperti dengan apa yang kamu inginkan, mungkin mirip juga seperti di sini ya, orang yang sudah kamu tinggalkan atau yang ninggalin kamu, agak-agak mirip, makanya kamu nggak bisa, ngomong-ngomong, nggak mau juga, takut terluka, kamu juga sama, jaga omongan, jaga sikap ya. Kalau kamu di sini nggak cinta, kamu nggak ngasih tahu ke dia. Jadi kamu bener-bener bisa memerankan sesuatu di sini agar hati dan perasaannya dia itu nggak sakit dan terluka sama kamu ya, gitu. Oke, di sini ada The Sun ya, dan satu lagi ada Two of Cups. Ya ampun, bener-bener ya. Dia seneng bener loh guys ya, kalau kamu udah pernah ketemu, dia tuh pengen ketemu lagi ya.
pas banget kamu tuh kriterianya dia, kamu pinter, kamu ceria, kamu apa adanya, kamu nggak pencemburu, kamu ramah, kamu selalu penurut, kamu bisa tepat waktu, kamu bicara apa sesuai dengan keadaan, itu menurut dia. Ini yang membuat dia jadinya pengen ketemu kamu lagi dan pikiran dia pas banget di kamu. Kalau aku lihat di sini kamu akan lama dengan hubungannya dengan orang baru ini, akan lanjut ya. Akan lanjut dengan orang baru ini. Cuman kamu belum pakai hati, tapi dia udah kenceng perasaannya ke kamu. Dia mulai ketergantungan sama kamu. Mungkin trik-trik yang kamu pakai adalah pengalaman kamu dengan orang yang sudah kamu tinggalkan. Kayak misal kamu jadi jago ngerayu, jago meluk, jago belai gitu ya. Itu di kamu terapkin di dia. Jadi dianya candu, dianya ngerasa kayak disayang, makanya dia akhirnya ketergantungan sama kamu. Ya. Seperti itu. Oke, ini adalah kamu saat ini. Dengan orang baru perasaan kamu masih kenceng, kamu masih pengen ngehubungin dia duluan juga nggak masalah. Di sini jelas-jelas kamu masih kepingin ke orang yang lama dan kamu pengen ngelakuin sendiri, misalkan ngehubungin dia duluan kamu nggak masalah. Ya, karena memang kamu masih sayang, cinta besarnya ke orang yang lama. Nggak peduli apapun yang saat ini kamu dapatkan dan kamu temui orangnya lebih atau memiliki kekayaan lebih banyak atau memiliki wajah yang lebih bagus, kamu nggak peduli karena cinta kamu udah ke sini, gairah kamu ada di sini. Ya, kamu nggak bisa pergi ninggalin si orang lama. Tapi dengan si orang baru kamu di sini banyak sedih. Karena apa? Karena ngelamunin si orang lama gitu. Kerasa ada yang hilang aja, nggak semangat. Mesti kamu di sini deket dengan dia, dikelilingin dengan apa ya namanya, bahasa-bahasa indah ya. Dia pandai membuat rangkaian kata itu dia tunjukkan ke kamu, tapi nggak ngaruh di kamunya. Karena kamu memang bersikeras pengen dengan orang lama yang kamu sayangin. Dengan orang baru ini kamu kayak yang masa bodoh aja gitu loh, ngerti nggak sih? Nggak mau lah gitu yang pusing, yang ruwet gitu, nggak belum pakai hati. Karena sedih juga, masih sedih gini, duh kalau aku lanjutin hubungan ini nanti dia kegeeran, terus nanti dia ngerasa di PHP-in kalau tengah-tengah jalan aku langsung pengen udahan. Karena di sini kamu belum ada hati dengan orang tersebut, baru dianya. Nah, sedangkan kamu pengen ngejar dia, dia di sini diem aja, nggak nyambut kamu. Karena apa? Karena kamu belum selesai dengan masa lalu kamu. Itu yang membuat saat ini jadi dilema hubungannya. Ya, energinya besaran mana cintanya? Kalau untuk orang lama cintanya besar juga, lebih besar, lebih banyak kepercayaan atau bisa dibilang, lebih menghormati kamu karena kamu sudah banyak pengorbanan kepada dia. Kalau untuk orang baru gimana? Kalau untuk orang baru ke kamu sih nggak mau pakai hati dulu ya, kalau dia ajak kemana aja hayu gitu, kalau ngobrol apa aja hayu. Tapi kalau diajakin serius masih belum mau, nah, masih belum siap karena perasaan kamu masih tertuju ke orang lama dan kamu masih pingin jalan biasa aja dulu sama dia ya, pengen ngobrol biasa dulu sama dia. Kedepannya gimana tergantung bagaimana nanti kondisinya di tahun depan. Kalau aku lihat kamu akan pilih yang mana, ya aku lihat kamu akan kembali ke orang yang lama. Karena si orang baru ini tipenya terlalu lebay. Ini menurut kamu ya. Kamu nggak suka yang kayak gini. Kamu lebih suka yang di sini agak keras, banyak ngedikte, tapi kamu candu sama orang ini, ya. Sentuhannya bikin apa ya, kayak ada aliran listrik yang nyetrum kamu sampai kamu itu kayak dari merem jadi melek gitu ya. Tapi kalau orang ini mau selembut apapun kamu hatinya masih tetap susah buat gairah ya, dingin, susah buat bahagia. Meskipun kamu dipeluk, dipegang tangan atau diajak jalan bareng atau gimana, kamu fokus pikirannya ke sini. Ya, nggak terlalu lihat dia seperti apa. Gitu. Di sini kamu banyak malunya, banyak jaga image, tapi di sini kamulah orang yang benar-benar apa adanya kamu. Kayak gitu. Ya, teman-teman semuanya, ini ada energi dari Scorpio ya di sini. Ada Scorpio, ada Libra, ada
Pisces, Virgo, Scorpio, dan Aquarius. Dan untuk di orang baru ini ada Aries, ada Capricorn ya, ada Capricorn, Scorpio, Leo, Cancer, dan ada Pisces juga ya. Teman-teman semuanya, bingung ya, bingung banget gitu. Tapi nggak usah bingung-bingung, nggak boleh. Kita nggak boleh terjebak dalam arus tipu muslihat. Bingung itu kan jebakan ya, harus cepat mengambil keputusan, nggak boleh banyak bingung. Nanti digoda setan, akhirnya nggak jadi kesana, nggak jadi kesini. Baca doa ya, supaya dihindari dari kegagalan mencapai tujuan. Kamu sebenarnya pengen bahagia, ada orang baru, karena digoda setan kamu balik sama orang lama ya, orang lamanya nggak sepenuh hati lagi, udah berkurang. Tapi kalau yang di sini aku lihat memang dia masih sayang sama kamu. Tapi kalau kamu sudah selesai dengan masa lalu kamu, mungkin kemungkinan akan adanya pernikahan di sini ya. Tetapi kalau kamunya belum menyelesaikan masalah dan masih hal yang sama, kemungkinan besar dia nggak akan ninggalin kamu sih ya, nggak akan ninggalin kamu. Cuman kamu tahu kan resikonya, dia lebih kayak nganggap kamu biasa aja, nggak spesial gitu ya. Ini inisial yang keluar. Buat teman-teman semuanya silahkan disimak ya. Semoga bijak dalam menonton. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf kalau ini video terlalu sangat lama ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jaga kesehatan, jaga mental. Jangan lupa banyak bersyukur. Susah senang tetap aja ya dekengannya pusat. Jangan pernah berpaling dari Tuhan semesta ya. Meskipun kamu di sini hebat, sakti, mandraguna, bahwasanya tidak akan pernah ada yang bisa nyelamatin kamu dalam hal apapun kecuali Tuhan semesta alam raya ya. Jadi selalu berpikir positif, selalu berjuang untuk kebaikan. Yang jahat jangan dibales, yang jelek biarkan dia berlalu ya. Kalau kamu merasa disakiti, terima dan ikhlaskan. Semoga akan jadi obat penawar kelak di saat kamu membutuhkan obat dari rasa sakit hatimu ke depan nanti ya. Oleh siapa yang nggak tahu, tapi yang jelas semua itu tidak lain dan tidak mungkin adalah sebenarnya untuk kebaikan kamu. Oleh Tuhan kirimkan hal tersebut agar kamu bisa membuka jalan buat orang-orang gitu. Misalkan yang ngalamin hal ini, kamu bisa kasih tahu dia gimana caranya supaya dia sukses gitu ya, supaya bisa keluar dari masalah tersebut. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, dadah.